hari Jumat. Hari ini ternyata tidak kerasa ya, minggu lalu sudah hari Jumat, sekarang hari Jumat lagi. Nah, adik-adik sudah mulai offline school belum? Wah, pasti seru ya ketemu teman-teman. Nah, jangan lupa adik-adik, kita berdoa supaya sekolah minggu pun juga bisa secepatnya offline. Supaya kakak bisa ketemu adik-adik, juga adik-adik bisa ketemu kakak. Nah, oleh karena itu mari kita sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi kami mau beribadah. Siapkan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Biar hati kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap beribadah katakan, amin. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu. Kau temanku, ku temanmu. Nah, kita nyanyikan ya. Yang semangat, jangan lupa gerakannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Bila kau sedih, ku akan menopangmu dalam Tuhan. Oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi kita katakan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Bila kau sedih, ku akan menopangmu dalam Tuhan. Oh, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Nah, kita sama teman-teman kita semua, baik yang online, baik yang offline, kita itu seperti mentega dengan roti, selalu bersama, selalu mendukung. Nah, hari ini kakak punya satu cerita buat kalian. Nah, kita bisa lihat gambarnya yuk. Gambarnya. Nah, cerita ini adalah cerita yang menggambarkan seorang yang memiliki kasih. Nah, ini ada bapak-bapak nih. Ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini suatu hari dia sedang melakukan perjalanan atau traveling. Wah, dia melakukan perjalanan. Kira-kira kemana ya perjalanannya? Tetapi waktu dia melakukan perjalanan ini, ternyata ada orang-orang
jahat yang melihatnya dari jauh. Oh, bapak ini kelihatannya punya uang. Bapak ini kelihatannya bisa kita ambil barang-barangnya. Kita ambil saja yuk, gitu ya. Kemudian orang-orang jahat ini pun melakukan. Wah, lihat. Bapak ini bingung. Apa yang harus aku lakukan ya? Seorang orang jahat ini, dia memukul, dia mengambil semua barangnya. Dia memukul sampai bapak ini sudah mendekati pingsan. Nah, bapak ini sudah mendekati mati bahkan. Sudah rasanya kayak sakit semua. Lihat, barangnya ada enggak? Sudah enggak ada barangnya. Bajunya sudah hilang. Bajunya diambil sama orang jahat itu. Nah, kasihan ya bapak ini. Bapak ini kasihan. Nah, tetapi karena adik-adik bisa lihat di gambarnya itu tempatnya sepi. Tidak ada orang. Terus, siapa yang nemeni bapak-bapak itu? Siapa yang menolong kira-kira? Siapa ya? Kasihan loh bapak itu. Kemudian datanglah seorang. Nah, seorang imam. Nah, imam ini kalau zaman sekarang seperti pendeta. Nah, imam ini melihat, kelihatan ya? Kelihatan itu. Oh, ada bapak-bapak yang lagi sekarat. Sekarat itu artinya mau mati. Bapak-bapak ini lagi sudah dipukuli, enggak punya apa-apa. Tetapi imam itu, bapak pendeta itu cuma lihat. Ya sudah, cepat-cepat imam itu pergi. Mungkin imam itu mikir, aku banyak urusan, aku orang sibuk. Banyak orang yang menunggu aku, enggak bisa, aku enggak bisa nolong orang ini. Kemudian bapak itu pun tertinggal sendirian, sepi, enggak ada siapa-siapa. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Nah, kemudian muncullah lagi seorang Lewi. Wah, apakah orang Lewi? Orang Lewi itu adalah orang yang terkenal baik, orang yang penting di masyarakat. Wah, orang ini kelihatan ya bajunya bagus, orang penting ini. Tetapi orang Lewi ini kelihatan enggak? Kelihatan. Oh, ada bapak ini. Tapi mungkin orang Lewi ini ketakutan. Ketika lihat, waduh, aku gak bisa menolong orang ini. Nanti kalau aku nolong, maka penjahat-penjahat itu juga akan merampok aku. Kan nolongnya lama kan, berarti di sekitar sini ada banyak penjahat. Gak boleh. Aku gak boleh nolong orang ini. Orang ini, sudah biarkan saja. Akhirnya orang Lewi ini pun pergi. Tersisa bapak ini. Bapak ini masih sendirian. Mungkin bapak ini sudah gak sadar gitu ya. Sudah kayak pingsan, gak inget apa-apa. Sendirian. Kalau dibiarkan di tempat yang gak ada orangnya, kira-kira gimana adik-adik? Apakah bapak ini masih bisa bertahan hidup? Ya, bapak ini gak bisa. Bapak ini sudah mau meninggal. Terus gimana? Kasihan ya, sudah ada 2 orang lewat. 2 orang yang kelihatannya baik, imam dan orang Lewi, tetapi dua-duanya gak ada respon dua-duanya. Nah, kemudian muncullah orang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria itu orang yang apa sih? Kalau tadi imam itu seperti pendeta, berarti orang penting. Orang Lewi itu orang yang baik, orang yang kelihatannya baik, berarti juga orang penting. Tapi orang Samaria ini tidak sama seperti mereka berdua. Orang Samaria ini adalah orang yang sering diejek-ejek. Orang yang sering dianggap, kamu itu buangan. Kita yang nomor 1, kamu nomor 2. Orang Samaria itu adalah orang yang sering, kalau zaman sekarang sering dibully.
Nah, mungkin adik-adik pernah mengalami, sering dibully. Teman-teman adik-adik mungkin merasa, kamu itu loh bisa apa sih? Kamu itu loh enggak bisa apa-apa. Kamu itu loh jelek. Kamu itu loh, lihat tentang. Aku lebih baik daripada kamu. Nah, orang Samaria adalah orang yang seperti itu. Orang yang selalu diejek, selalu dihina, selalu dihina. Tetapi orang Samaria ini ketika melihat bapak itu, meskipun dia sering diejek, dia sering dihina, dia membantu. Nah, dikatakan bahwa orang Samaria ini bukan cuma membantu, lukanya dibersihkan. Ya, lukanya dibersihkan, diperban. Nah, akhirnya bapak itu dari yang pingsan, enggak sadar apa-apa, akhirnya mulai sadar. Mungkin bapak itu mikir, loh ini orang Samaria, kok mau ya bantui aku gitu ya. Kok mau orang Samaria ini bantui aku. Tetapi itulah, hari ini kita mau belajar tentang kasih. Mungkin orang Samaria itu kelihatannya bukan orang yang hebat, tetapi dia mengasihi, dia menolong. Nah, dia menolong. Bahkan ini orang Samaria itu menaikkan bapak itu ke atas keledainya. Jadi orang Samarianya yang jalan, padahal tadi orang Samarianya naik keledai, sekarang jalan. Wah, selain itu masih belum selesai. Orang Samaria itu membawa bapak itu ke suatu penginapan. Ya, penginapan itu seperti hotel gitu ya. Seperti hotel zaman sekarang. Kemudian dirawat semalaman, dirawat gitu ya. Setelah dirawat, orang Samaria ini besoknya, karena bapak itu masih belum sembuh, lukanya sangat parah, orang Samaria ini memberi uang. Ini uang untuk apa? Itu pemilik hotelnya yang baju kuning ya. Yang baju kuning bingung. Buat apa uang ini? Uang ini adalah untuk perawatan bapak yang sakit itu. Kalau masih kurang, enggak apa-apa, nanti aku akan kembali. Wah, di sini kita bisa melihat bahwa orang Samaria adalah orang yang penuh kasih, orang yang suka menolong. Tapi menolongnya bukan cuma, ya menolong biasa aja. Tapi orang Samaria ini menolong dengan segenap kekuatan, dengan apa yang dia punyai, semuanya diberikan. Nah, sama seperti kita. Kalau misalnya kita ini ya, kalau misalnya temannya kita enggak bisa suatu pelajaran gitu ya, enggak bisa suatu pelajaran, atau adik kita enggak bisa suatu pelajaran. Nah, jangan sampai kita membantu hanya dengan, ya sudah, aku bantu sedikit aja. Padahal kalian bisa semuanya, tapi enggak usah lah, aku bantu dikit aja, aku ajarin, tapi sedikit gitu. Atau bisa jadi misalnya teman kalian atau ada orang kelaparan. Kalian punya bekal, bekalnya lengkap nih, nasi, ayam, sayur, ada kentang gorengnya juga. Terus kalian mikir gini, kayaknya aku kasih yang sayur aja, karena aku gak suka sayur. Yang ayam goreng, kentang goreng, buat aku, sayurnya dikasih orang aja. Nah, kita enggak boleh seperti itu. Ketika kita mengasihi, ketika kita menolong siapapun ya, kita harus memberi yang terbaik. Sama seperti orang Samaria, bukan cuma menolong sudah, tetapi bahkan orang Samaria itu membawa orang itu ke hotel, ke suatu penginapan, dibayari loh. Mungkin orang Samaria ini bukan orang yang kaya, tetapi dia memberi yang terbaik. Nah, sama. Mari kita belajar yuk, adik-adik sama kakak. Ketika kita menolong, ketika kita menjadi teman yang baik, ya tadi kan kau temanku, ku temanmu. Ketika kita punya teman, maka kita harus menolongnya bukan cuma menolong yang biasa. Kita harus menolong dengan memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Kalau misalnya kita punya apa, ya kita tolong dengan segenap
Misalnya kalau pelajaran, ya dengan segenap pikiran kita. Kalau misalnya kita menolong dengan memberi bekal, membagi bekal, ya dengan segenap bekal kita tolong. Nah, sama seperti satu lagu yang dikatakan apa? Di lagu kasih. Yuk kita nyanyikan sama-sama yuk. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Yuk kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi yuk. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih, 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 kasih. Kurang semangat, yuk kita nyanyikan lagi yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, suka menolong teman. Kasih, 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 kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, ketika kita menjadi seorang teman yang baik, dikatakan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu suka menolong teman. Nah, selain itu dikatakan bahwa
kita mengasihi teman-teman kita mengasihi orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan. Nah, siapa yang adik-adik mau kita mengasihi dengan kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu bukan cuma kasih yang kecil. Apakah kasih Tuhan cuma segini? Atau segini? Atau seberapa kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu tidak bisa diukur. Sama seperti kita, tadi kakak bilang, ayo kita memberi yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Tuhan memberi nyawanya bagi kita. Bukankah itu yang terbaik? Oleh karena itu ketika kita mengasihi, ketika kita menolong teman, ayo kita beri yang terbaik. Supaya orang-orang bisa diberkati di sekitar kita. Orang-orang bisa melihat, wah, baik ya orang ini. Wah, Tono ini orangnya baik sekali. Wah, Jocelyn ini orangnya baik sekali. Wah, Michael ini orangnya baik ya. Orang yang suka menolong ya. Enggak hitungan. Nah, siapa yang mau menjadi orang yang baik, yang suka menolong? Wah, Kak Pipin juga mau. Kak Pipin mau belajar untuk suka menolong. Sama seperti siapa? Yang imam, orang Lewi, atau orang Samaria ya tadi? Yang mana? Orang Samaria. Kita mau belajar untuk menjadi penolong seperti orang Samaria. Kenapa sih Kak? Kita kok harus menolong? Kenapa sih? Karena seperti yang dikatakan di lagu itu loh. Apa? Bahwa mata Tuhan melihat semua perbuatan kita. Nah, mari kita nyanyikan yuk lagunya yuk. Apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tanganmu lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, dikatakan di lagu itu bahwa kita harus hati-hati. Menggunakan apa? Menggunakan tangan, menggunakan mulut. Semuanya karena mata Tuhan di atas melihat. Wah, hambaku, wah anakku ini luar biasa. Suka menolong, bukan cuma menolong biasa tetapi menolong yang terbaik. Memberi yang terbaik untuk sesama. Wah, biar kita mau jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan baca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya singkat, oleh karena itu kita harus sampai hafal. Oke, ayat hafalannya bisa dimunculkan di Galatia. Nah, dikatakan di Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, pendek kan? Singkat kan? Kalian harus bisa hafal makanya. Oke, mari kita ulang sekali lagi. Galatia 6 ayat 2a. Dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Oke, sekarang adik-adik yang baca ya, kakak bantu.
Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, ketika kita punya beban, kita punya masalah, saling bertolong-tolongan, maka beban itu akan beres. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke craft. Nah, kira-kira kita akan membuat apa ya? Nah, ini kakak punya satu tempat nih, ini isinya craft kita. Nah, craft kita hari ini, kita akan buat namanya spinner. Nah, kakak coba praktekkan ya cara mainnya. Nah, seperti itu. Jadi spinner ini bisa dipakai seperti kayak putar-putar gitu. Nah, sebenarnya apa sih arti dari craft ini? Nah, bisa dilihat ya. Kalau misalnya kita yang bagian sini kita, yang bagian sini teman-teman kita atau orang lain. Kalau misalnya yang menolong cuma orang lain aja, apakah ini bisa berputar? Apakah lingkaran ini bisa berputar? Tidak bisa. Kalau misalnya yang menolong kita aja, apa lingkaran ini bisa berputar? Juga nggak bisa. Jadi ketika kita mau mencapai lingkaran ini bisa berputar, maka kita dan orang lain harus saling, seperti yang ayatnya tadi, harus saling tolong menolong. Nah, ini bukan cuma craft, tapi ini mainan yang bisa kalian pakai. Oke, kita akan mulai. Pertama, kalian siapkan beberapa alat. Ya, yang pertama adalah gunting. Nah, guntingnya disiapkan ya, ditaruh. Kemudian jangan lupa siapkan. Nah, ini apa sih Kak? Ini itu adalah seperti isolasi. Nah, isolasi ini untuk patron, untuk pola lingkarannya. Nah, jangan lupa kalau kalian mau ngelem, kalian bisa pakai lem atau double tape ya. Nah, oke. Dan yang terakhir adalah tali. Nah, talinya yang dipakai. Kalau kalian punya tali apa aja boleh dipakai. Boleh pakai pita juga boleh. Boleh pakai, ini kakak pakai tali rafia yang gampang dicari di mana-mana. Boleh pakai, yang paling bagus sih pakai tali ball, ya, tali wol. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, kalian pegang kardus, kalian cari kardus, kemudian kalian kasih bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkarannya dari mana? Dari sini, digambar. Pakai bolpen, pakai pensil, ditempel, kemudian digambar. Nah, bikin bentuk lingkarannya berapa? 2. Bikin 2 lingkaran. Setelah bikin 2 lingkaran, kita taruh ya. Kita taruh, kita juga bikin 2 lingkaran di kertas. Ya, ini agak tipis. 2 lingkaran di kertas. Nah, kertasnya ini gunanya apa? Kertasnya nanti akan melapisi bagian kardusnya supaya kelihatan lebih bagus gitu. Nah, pertanyaannya terserah kalian, mau kertasnya warna putih, mau kertasnya warna merah, mau kertasnya, kalau putih nanti bisa dihias seperti kakak ini, ada rainbow-nya. Kalau warna merah, misal ditempeli stiker-stiker juga boleh. Kalau misalnya kalian mau pakai kertas kado juga boleh, misalnya kayak gini ya, nih gambar kertas kado. Kertas kado yang kalian suka, misalnya Paw Patrol, Hello Kitty, terserah, boleh pakai. Nah, kemudian setelah kita menggambar lingkaran, ya, lingkaran di kardus dan di kertas, dipotong, ya, masing-masing 2, jangan lupa. Dipotong seperti ini, kelihatan? Ini yang kardus, ini yang kertas. Nah, setelah dipotong apa yang dilakukan? Ditempel. Ditempelnya boleh pakai double tape, boleh pakai lem, ya, terserah. Boleh pakai isolasi juga boleh. Nah, setelah ditempel kan jadi seperti ini.
Nah, ini kakak pakai kertas kado ya. Ini belakangnya adalah kardus dan depannya adalah kertas kado. Ada berapa tadi? 1 atau 2? Atau 3? Ya, ada 2. Nah, ini ada 2, kakak punya 2. Setelah kita lakukan ini, kemudian kita tempel. Kita tempel seperti ini. Belakangnya. Nah, jadi kardusnya enggak kelihatan ya, yang kotor-kotor, yang coklat enggak kelihatan. Kelihatannya yang bagus. Nih. Nah, sekarang kalian bisa lihat enggak? Yang terakhir kita lihat. Ada 2 lubang. Nah, kalian buat 2 lubang ini. Setelah ditempel, kalian buat 2 lubang ini. Nah, 2 lubang dan di lubang itu akan dimasukkan talinya. Nah, ini tali yang kakak pakai ya. Kakak akan coba masukkan. Yang satu dimasukkan di lubang satunya, yang satu dimasukkan di lubang yang lain. Nah, ini sudah masuk, kita masukkan ke lubang yang lain. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan masukin ke lubang ini, kalian bisa pakai gunting atau bolpen. Dimasukkan, nanti ditarik di bagian satunya. Oke. Nah, sudah masuk 1. Kemudian ujungnya ditaruh di lubang satunya lagi. Ya, jadi masih belum selesai, masih ada. Nih, dimasukkan lagi. Ya, kita masukkan pelan-pelan, kita masukkan. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, sekarang ada lingkaran seperti ini. Terus ini memanjang ke bawah. Apa yang perlu dilakukan? Diikat. Ujung yang satu dengan ujung yang satu diikat. Jangan sampai ini keluar ya, jangan sampai ini lepas lubang satunya. Nah, kita ikat. Diikat yang erat ya, supaya enggak jebol-jebol. Diikat yang erat, kalau mau lebih rapi setelah diikat bisa dipotong. Supaya kelihatan rapi. Nah, oke, kakak sudah ikat. Nah, kemudian tinggal diratakan saja. Nah, diratakan. Ditaruh di tengah, ujung yang satu harus sama panjangnya dengan ujung yang lain. Nah, nanti sama seperti yang tadi, kakak sudah tunjukkan. Kalian bisa main ini. Nah, main ini sama teman. Mungkin kalau kalian punya waktu banyak, kalian bisa bikinin. Kalian punya berapa teman? Coba dihitung. Mungkin ada 3 teman. Terus kalian, oke, aku akan bikin ini untuk teman-temanku. Boleh, karena teman yang baik adalah teman yang menolong, teman yang penuh kasih. Mungkin saudara kalian lagi kebingungan sekarang. Aduh kak, ini gimana sih cara masukin talinya? Nah, kalian harus coba bantu dari hal-hal yang kecil. Dibantu sampai adiknya bisa, atau sampai kakaknya bisa. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan selesaikan ibadah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ajar kami untuk bisa menolong. Menolong dengan kasih Tuhan. Memberi yang terbaik bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami memiliki hati yang suka menolong. Tangan yang suka menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkumpulkan kami minggu depan di ibadah online minggu depan juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, tetap pakai masker dan sering mencuci tangan. Oke, see you next week. Dadah.